Satu lagi, seorang dokter muda meninggal dunia saat tengah menjalani tugas pengabdian di daerah pedalaman. Dionysius Giri Samudra merupakan dokter lulusan Universitas Hasanuddin Makassar yang tengah menjalani internship di Rumah Sakit Cendrawasih Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Dr. Dionysius Giri Samudra atau yang akrab dipanggil Dr. Andra diketahui menderita demam, ditambah penurunan kesadaran dan trombosit sebelum akhirnya meninggal dunia. Dr. Andra tidak dapat ditangani dokter di tempat kerjanya karena fasilitas yang sangat terbatas sehingga harus dirujuk ke rumah sakit besar di Makassar. Sejumlah rekannya sesama dokter telah berusaha mencari solusi untuk bisa merujuk Andra secepatnya. Namun sulitnya alat transportasi menjadi kendala pemindahan Andra. Butuh waktu hingga 3,5 jam menggunakan pesawat udara untuk membawa Andra dari Dobo, ibu kota Kabupaten Kepulauan Aru, tempat Andra bertugas, ke Ambon. Namun jadwal penerbangan dari Dobo menuju Ambon tidak menentu. Jika menggunakan kapal laut, waktu tempuh yang dibutuhkan mencapai 12 jam perjalanan. Hal yang hampir sama juga menimpa dokter muda Dani Elia Tangke yang tengah menjalani penugasan di Distrik Oksibil dan Waime, Pegunungan Bintang, Provinsi Papua. Dani meninggal dunia di Rumah Sakit AB Pura Jayapura bulan Mei lalu akibat terserang malaria. Diketahui Dani menderita malaria berulang dan terlambat dievakuasi dari puskesmas tempat dinasnya karena kendala cuaca. Lokasi penempatan yang jauh membuat Dani terlambat dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Kabar meninggalnya dokter yang bekerja di daerah terpencil selalu berulang. Tidak dipungkiri, profesi dokter terkadang berada pada resiko tinggi. Para dokter muda itu ditempatkan di daerah terpencil dengan risiko nyawa. Apa yang menimpa para dokter muda ini juga sangat mungkin menimpa warga di pedalaman. Lalu bagaimana penanganan yang dilakukan jika masyarakat di daerah terpencil menderita suatu penyakit serius? Ya pemirsa, Lunch Talk kali ini kita akan membahas topik pengabdian dokter hingga akhir. Iya, tapi sebelumnya kita juga turut berbela-sungkawa terlebih dahulu ya, Cakti mewakili redaksi Berita 1 TV atas meninggalnya dokter muda Dionysius Giri Samudra. Dan bersama kami sudah hadir narasumber Dr. Marius Wijayarta, Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia. Ya, dan kita juga nanti akan terhubung dengan salah satu dokter PTT juga yang akan bergabung bersama kita. Mungkin bisa sedikit sharing dan berbagi pengalaman mereka ya saat bertugas di daerah tugasnya. Ya, selamat siang Dokter Marius. Ini kalau kita lihat tadi judul kita, pengabdian dokter hingga akhir, nampaknya memang betul-betul mengabdi hingga akhir hayat seperti itu. Dan ironisnya kita baru saja merayakan kemarin 12 November adalah Hari Kesehatan, namun kenyataannya yang kita lihat, kita mendapatkan kabar seperti ini ya. Justru petaka ya. Iya, nah kalau kita melihat status Dr. Andra atau Dr. Dionysius ini sebagai internship, dan ini adalah salah satu rencananya program baru dari Kemenkes. Nah ini seperti apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh para internship, dokter internship ini di daerah tugas mereka? Terus terang sampai sekarang tuh saya gelap. Terus terang kalau terakhir sebelum internship kan PTT ya. Jadi secara resmi saya masih meraba-raba ya. Katanya ini atas keinginan dari Dikti katanya ya. Terus di Kemenkes juga ini salah satu sebagai untuk kompetensinya dia. Ya. Tapi masalah jelasnya saya juga kurang gitu paham. Ya. Harusnya pemerintah juga, apakah itu dari Dikti, Kemenkes, menginformasikan ke masyarakat, jadi bukan hanya ke orang yang mau ikuti program ini, ya, sejelas-jelasnya. Ya. Jadi kita tahu, oh dia kayak dulu kan jelas. Zaman saya kan Inpres. Ya. Jadi zaman dulu, saya tahun 1987 ya, itu saya melaksanakan instruksi presiden. Dulu namanya WKS, Wajib Kerja Sarjana. Ya. Kalau dulu udah jelas dia statusnya, ya. WKS itu zamannya Inpres, setelah diangkat langsung kita bertugas di daerah itu, kita langsung diangkat jadi pegawai negeri sipil, ya. Dan di situ dulu udah dibatasi, yang namanya kalau di Pulau Jawa selama 5 tahun, di luar Pulau Jawa 3 tahun, tapi ada daerah khusus, yaitu kalau yang terpencil 2 tahun, kalau daerah konflik itu 1 tahun. Dulu yang namanya tim-tim, Aceh, ya. Itu kalau nggak salah ada Papua ada juga deh itu. Itu 1 tahun. Setelah itu dia mau tetap sebagai pegawai negeri,
ataukah dia mau melanjutkan sekolah, itu terserah. Setelah itu saya tidak mengalami namanya PTT, apalagi program yang baru ini. Karena langsung Jadi saya nggak bisa physical. Tapi ada perbedaan di sini. Kalau PTT yang setahu saya, pada waktu dia melaksanakan itu tidak otomatis jadi pegawai negeri, Oke. ya. Dan di sini memang tunjangannya lebih besar, ya. Kalau zaman saya dulu gaji saya sekitar 80.800 per bulan. Perbandingan masalah tingkat kemahalan, kalau kita makan nasi pakai telur pedas di warteg, harganya 2.000. Oh gitu. Kalau misalnya PTT ini kan kita lihat sebenarnya kalau secara salary ini kan kita harus memaknainya sebenarnya pengabdian kan ya. Tetapi tidak bisa dinafikan juga kalau salary ini penting apalagi untuk mendukung kehidupan di daerah Iya, begitu. karena harusnya malah diberikan tunjangan kemahalan. Apalagi coba kalau tugasnya di Papua. Itu kalau angka segitu kecil, ya. Kita makan juga 100.000 mah biasa ya, bukan makan mewah. Iya, iya. Nah ini harus dipikirkan apakah ada tunjangan kemahalan. Nah contohnya kalau di DKI ya, itu ada lagi tunjangan, jadi di DKI lebih besar. Ya, Nah, jadi ini harus penting sekali itu. Kembali lagi ke PTT dan internship. Ini sebenarnya perbedaannya seperti apa sih? Kalau internship ini kan istilahnya adalah opsional, compulsory gitu ya, wajib. Tetapi kalau PTT ini opsional, begitu dok? Kalau PTT dulu itu ada pilihan ya. Yang wajib justru Inpres. Inpres. Nah, zaman saya wajib. Dulu saya sudah kerja di Rumah Sakit Pusat Pertamina ya. Karena saya belum Inpres, wajib, saya terpaksa saya Inpres juga. Jadi saya setelah melaksanakan itu terserah dia mau ke swasta, mau tetap di PNS, silakan. Nah kalau PTT kan dia terserah lagi, dia mau sekolah, dia mau jadi pegawai negeri, terserah. Jadi dikembalikan. Dan PTT juga saya agak setengah-setengah kabur juga ya. Kalau dulu kan wajib. Kalau nggak salah terakhir-terakhir ini ada PTT tapi bisa milih daerah. Itu bagaimana pemilihannya kan orang kan tidak bisa memilih begitu saja yang namanya pengabdian ya kalau di mana dia ditempatkan ya harus mau gitu dok. Itu kan WKS. Tapi PTT itu masih bisa milih. Kan di webnya Kemenkes kan ada daerah mana yang kosong. Nah, dia bisa milih. Nanti setelah program-program itu selesai, apa yang didapatkan dokter-dokter ini? Nah, ini harus dipikirkan ya. Kalau zaman saya sih masih lebih baik ya. Dia bisa sekolah ya. Dia mau tetap PNS ya PNS. Kalau sekarang dia harus aktif. Misalkan dia mau sekolah ya gimana lah caranya ya. Terus kalau dia tetap PNS juga ada ujian lagi. Tapi langsung bisa bekerja, langsung bisa praktek atau Terserah gimana keaktifan dokter? dari dokter. Jadi pokoknya dia syaratnya sudah PTT. Ya, kalau saya dulu syaratnya udah Inpres. Mau ke swasta silakan. Kalau yang program baru saya juga gelap. Katanya kan selama 1 tahun ya kalau nggak salah. Setelah dokter ya, terus dia harus kompetensinya ya, baru dapat bisa praktek lagi setelah 1 tahun dia mengabdi di daerah tertentu. Iya. Katanya begitu Ya. sih. Ini kalau kita kembali lagi ke apa yang dialami oleh almarhum Andra, kalau misalnya kita melihat kondisi mungkin pengalaman dokter juga saat Inpres, apa sebenarnya yang terjadi terhadap almarhum Andra ini saat dia bertugas di ARU di lokasi dia internship dok, dengan kondisi daerah yang mungkin remote area dan dia mengidap penyakit lalu tidak bisa terobati dengan begitu cepat seperti itu. Kalau sebetulnya saya heran juga kalau zaman saya memang susah ya. Udah memang dekat dengan Pekanbaru cuma sekitar paling 60 km tapi bisa berjam-jam. Kalau Tidak ada zaman tunjangan sekarang- mungkin? Kenapa? Tidak ada tunjangan atau fasilitas Fasilitas apapun kesehatan. yang mendukung Ya boro-boro tugas? tunjangan ya. Suka nggak suka ya pokoknya kamu segitu aja, tergantung kita pintar-pintar kita. Ada teman sejawat saya yang dagang karet segala macam untuk menutupi hidupnya, terserah dia. Jadi ada juga yang ya pintar-pintar kita deh, jadi di situ bisa hidup. Karena minimal kalau nggak mungkin bisa hidup. Udah gitu transportasinya mahal kalau di daerah itu. Dokter tapi tahu Rumah Sakit Cendrawasih ini dok ya yang ada di Kepulauan Aru ini? Saya tidak tahu. Ya. Cuma dengar-dengar katanya rumah sakit ini termasuk yang cukup baik. Oh iya, dan itu tidak Tapi- bisa menangani malaria atau campak atau apapun yang diderita Justru saya dokter Andra bertanya, tadi ini. kan kebetulan saya talk show di salah satu radio dengan Sekjen Kemenkes. Dia bilang sama saya, itu cukup baik loh Marius, kata ada spesialisnya, ada macam-macamnya lah ya. Tapi saya belum pernah ke sana. Kalau statement Pak Sekjen kan harusnya kan benar dong. Saya percaya aja deh. Ya. Iya. Iya. Nah, tapi saya sayangkan kok bisa tidak ada jalur transportasinya. Nah itu. Nah terus beliau tuh katakan,
itu kan tugas dari daerah karena ada otonomi daerah, ya. Memang ada semenjak ada otonomi daerah, harusnya Kemenkes juga ya koordinasi lah Ada sinergi dengan terhadap Kementerian Dalam Negeri, Perhubungan, ya, dengan supaya apa Pemdanya juga ditekan juga supaya sarana itu dilengkapi. Karena percuma dong, kalau ada rumah sakit baik katanya Pak Sekjen, tapi udah diobati macam tiba-tiba perlu fasilitas evakuasi. transportasinya yang tidak Kan memadai. pengobatan yang udah bagus percuma dong. Ya, baik. Itu baik. yang harus dilakukan. Ya, kita akan jeda sejenak, Dokter Marius. Dan pemirsa, kami juga masih menunggu kehadiran dari Dokter Yusman Sumantri, Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Dan sebelumnya kami akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Lunch Talk.